tadi ada yang menyapa Kak Dapur Mama Reni, waalaikumsalam. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, kita pasti pernah mendengar, mungkin juga bukan pasti ya, banyak di antara teman-teman tuh yang sudah pernah mendengar bahwa Allah mengatakan arsiku di atas air gitu loh. Jadi kekuasaannya Allah itu adanya di sesuatu yang disimbolkan sebagai air gitu loh. Nah kita itu tidak kemudian serta-merta menganggap bahwa Allah itu air, bukan seperti itu gitu ya tentunya. Tapi di sini kan sebenarnya di dalam ayat-ayat atau kata-kata yang disampaikan di dalam kitab itu banyak simbol-simbol sebenarnya ya. Jadi jangan kemudian langsung letterlek langsung dipahami secara langsung bahwa itu adalah air. Pagi juga Mbak Heni. Ya. Kalau kita bicara tentang zat, kita pakai analogi simbol tadi aja ya, air ya. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, zatnya itu dikatakan air ya. Lalu kemudian sifatnya itu apa? Ya. Sifatnya itu adalah cair atau bentuknya itu cair gitu ya. Ya. Inilah sifatnya Tuhan. Lalu kemudian asmanya itu apa? Asmanya itu adalah berbagai bentuk cairan. Bisa bentuknya kopi, teh, air sungai, air laut, air hujan. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi udah ada bentukan-bentukan yang nanti akan memiliki karakter tertentu gitu loh kurang lebihnya. Lalu kemudian af'alnya itu apa? Af'al itu bentuk atau perilaku, di mana bentuk itu nanti ada perilakunya gitu. Seperti misalkan tadi bentuknya minuman gitu, nanti ada perilakunya dalam bentuk karakter, apakah punya rasanya seperti apa. Nah itulah sebenarnya af'al ya. Tapi di balik af'al ini ada yang namanya karakter inti. Karakter intinya apa? Di dalam yang namanya tadi asma-asmanya. Kalau kita bicara tentang air, maka karakter intinya adalah dia itu mengalir. Dia itu mengisi kekosongan, ya. Lalu kemudian dia itu juga membasahi, ini yang paling utama. Jadi tidak ada cairan atau air yang tadinya sifatnya itu cair, lalu asmanya itu mungkin dari jenis-jenis air tadi, lalu sifatnya itu tidak membasahi, itu tidak ada. Pasti dia di mana air itu berada, disitulah basah itu hadir. Jadi basah adalah ekspresi dari air itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita menggunakan analogi seperti bioskop itu, ruang bioskop yang kemarin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau ruang itu adalah zatnya, maka ruhnya itu adalah sifat atau ya sifatnya. Lalu kemudian layarnya itu asmanya dan af'alnya itu bentukan dari gambaran di layar tadi gitu ya. Yang terlihat, yang kemudian mampu kita rasakan secara utuh di dalam kehidupan ini, di mana kita menjadi aktor di dalam cerita di film tersebut gitu, film kehidupan kita. Ya. Jadi ya memang ini perlu kita coba ambil analogi-analogi. Terima kasih Kak Hendra. Kita ambil analogi-analogi ini supaya memudahkan kita untuk membayangkan. Bagaimanapun juga Tuhan yang tidak serupa apapun juga akan sulit untuk bisa dipahami tanpa analogi-analogi ini. Bukan berarti Tuhan itu ya seperti analogi tadi, tapi bagaimana cara kita memahami ketuhanan itu yang bisa dipermudah oleh analogi-analogi tadi. Seperti itu. Ini ada yang request, apakah memang meminta untuk komal? Saya coba terima dulu ya. Halo. Selamat pagi. Ini kepencet atau memang request ya, Mas Agus? Oh, mungkin kepencet ya.
Oke, nggak apa-apa, saya izin turunkan ya kalau gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf kepencet. Ya, nggak apa-apa. Jadi kadang-kala juga bukan kita yang mencet, kadang-kadang yang naikkan TikTok gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang af'al tadi, bentuk perilaku, salah satu karakter dasarnya adalah membasahi ya. Waalaikumsalam Bang Yan. Jadi yang namanya membasahi itu adalah suatu kondisi menghadirkan sesuatu yang kaitannya tentang si zat tadi, ya, tentang zatnya tadi gitu loh. Zat air supaya bisa dikenal, maka dia harus bisa mengalirkan dampak dari keberadaannya. Ya, ya, silakan Bang Yan. Ya, semoga Allah meridhoi kita semua untuk menyerap ilmunya. Ya, jadi kembali lagi. Secara sistem agar Allah itu bisa dikenal, agar ruangan itu bisa disadari keberadaannya, maka dia itu bukan harus ya, dalam arti dia itu mengeluarkan sebuah ekspresi di mana ekspresi-ekspresinya ini yang akan bisa menjadi jembatan untuk mengenal dia secara zatnya gitu loh. Jadi memang di awalnya kita harus hadir dulu di af'alnya gitu ya. Walaupun af'al ini syarat atau kental dengan yang namanya identitas, tapi memang tanpa kita melalui identitas, kita itu tidak akan melihat sesuatu yang fitrah gitu ya, yang suci. Yang sering saya sampaikan sebelumnya dan kemarin juga kita coba pertegas lagi bahwa semua ini dalam proses mengenal Tuhan dihadirkan sistem yang namanya kontras. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal terang? Kita dihadirkan dulu yang namanya gelap. Ya. Bahkan dari keilmuan tasawuf gitu dinyatakan bahwa pada awalnya memang yang dihadirkan gelap terlebih dahulu, ya. Agar kemudian cahaya itu bisa disadari keberadaannya. Tanpa adanya gelap, maka cahaya pun tidak akan bisa kita sadari keberadaannya. Kita yang selalu dari awal misalkan, kita itu selalu melihat siang tanpa adanya malam, maka kita tidak akan bisa mengetahui bahwa itu adalah siang. Ya, itulah cara Tuhan menghadirkan sistem di dalam kehidupan agar manusia itu bisa mengenalnya. Dan itu adalah semua ekspresi dari ketuhanan yang dihadirkan dari zat, kemudian diturunkan menjadi sifat, kemudian menjadi asma, lalu kemudian jadi af'al. Zat kemudian masuk ke sifat-sifat itu sudah mulai akhirnya ada bentukannya. Waalaikumsalam Kak Ai. Sifat itu udah mulai ada bentukannya. Ada sifat wujud, maka dia secara kualitas akan menghasilkan yang namanya perwujudan. Ya. Energiku alhamdulillah sudah banyak pencerahan tentang kesadaran. Yes, kita juga semua bersyukur ya. Memang banyak-banyaklah kita bersyukur terhadap apa yang kita sudah bisa rasakan ini sebagai anugerah, ya. Jangan kemudian istilahnya menganggap remeh atas apa-apa yang sudah diberikan nikmatnya oleh Tuhan ya. Karena apapun juga sebenarnya ketika kita mampu syukuri, dampaknya adalah ketenangan di dalam jiwa kita. Tentunya bersyukur ini tidak kemudian harus dihadirkan dalam suatu bentuk afirmasi. Kita tidak benar-benar merasakan, tapi kemudian kita mengatakan kalimat syukur, alhamdulillah. Padahal di dalam hati kita masih ada ketidaknyamanan yang perlu untuk dirilis dulu. Sampai kemudian ketika kita sudah tidak lagi dipengaruhi oleh rasa tidak nyaman itu, dikatakan di sini jiwa sudah menjadi suci dari apa? Dari identitas yang membawa perasaan tidak nyaman. Ya. Ya, jadi itulah yang sebenarnya perlu untuk kita lakukan juga di dalam kehidupan sehari-hari.
Nanti kita coba jelaskan ke sisi itu ya. Jadi bukan hanya kita mensucikan diri, tapi kita juga perlu menambah lagi yang namanya dengan reframing bersyukur gitu ya. Agar energi di dalam diri kita ini semakin meningkat ya. Oke, Agus Bali. Terima kasih Tuhan, Engkau memberiku ilmu melalui Kang Ari, Alhamdulillah. Ya, saya juga berterima kasih kepada Tuhan ya. Memang itulah luar biasanya Tuhan. Saya tidak habis pikir gitu bagaimana ini semua bisa terhadirkan ke diri saya begitu saja tanpa, ya mungkin dibilang saya tidak memiliki effort atau usaha apapun juga gitu. Saya hanya coba mengalir, tiba-tiba dihadirkan. Pada waktunya saya harus bertemu dengan teman-teman, kemudian itu terhadirkan gitu begitu saja. Ya akhirnya itu bisa dijadikan sesuatu pengetahuan bagi teman-teman juga. Jadi ya kembali lagi bahwa tadi kita sudah membahas tentang af'al, dia punya karakter dasar, yaitu apa namanya, tadi dia membasahi yang paling utama, dia mengalir dan kemudian dia itu mengisi ruang kosong gitu ya. Menyikapi pola berulang, menyikapinya. Oke. Kita sambil ngalir aja teman-teman ya. Tadi diserap dulu yang sudah diterima sambil kita dengar penjelasan dari pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di sini. Jadi di sini Kak Nikmah menanyakan tentang menyikapi pola berulang. Jadi begini, kenapa sesuatu itu diulang? Karena memang apa yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk kita pahami, itu belum benar-benar bisa kita pahami. Artinya di sini juga sudah terjadi suatu tindakan tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah menolak apa yang kemudian diberikan kepada kita melalui peristiwa kehidupan kita ya. Kenapa kemudian kita tolak? Karena memang secara jiwa itu masih terkotori atau terlekati dengan yang namanya identitas. Jadi kemudian identitas ini menguasai jiwa sehingga ingin selalu menentukan mendapatkan sesuatu yang dirasakan nyaman dan itu sesuai dengan kriteria yang kita miliki tentang kebaikan gitu, kenyamanan. Nah itulah yang kemudian kita terus menerus hanyut di dalam kuasa dari identitas ini. Dengan kata lain mungkin kita juga bisa dikatakan kita bergantung kepada identitas. Karena identitaslah yang menguasai diri kita. Ya. Ya, ini juga perlu kita pahami sebagai sesuatu yang kita sebut sebagai musyrik ya. Jadi hati-hati. Musyrik itu ternyata seringkali hadir di dalam kehidupan kita. Bukan hanya musyrik itu seperti kita membuat berhala, bahkan belakangan sering kita dengar juga informasi bahwa ketika kita punya foto menggambarkan orang, lalu kemudian kita punya patung berbentuk manusia atau makhluk hidup, itu akan bisa menjadi berhala ya. Tapi sesederhana kita tidak menerima keputusan Tuhan aja, kita sudah memberhalakan identitas kita. Karena banyak hal yang kemudian kita ingin dapatkan sesuai dengan identitas kita tadi. Ya kembali lagi ketika polanya berulang, artinya kita belum menerima secara utuh. Maka mungkin di sini kita kekurangan pengetahuan tentang penerimaan itu seperti apa. Karena banyak di antara kita itu yang merasa sudah menerima, tapi sebenarnya tidak benar-benar menerima. Ya. Jadi kalau tadi saya sempat bilang juga bahwa kita itu tidak memahami apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kata memahami ini lekat dengan suatu proses mengalami. Tidak ada yang akan bisa paham kalau tidak mengalami. Sesuatu ilmu, suatu pengetahuan akan menjadi ilmu ketika sudah dialami, sudah ada pengalaman mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Disitulah keilmuan akan bisa menjadi sebuah pemahaman. Alami apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam bentuk pengetahuan.
Pengetahuannya seperti apa? Pengetahuannya apa yang dimunculkan di dalam diri kita dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi. Itulah esensi dari pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kita, yang saya sering sebut sebagai hidangan. Ya. Semua itu diawali oleh proses berpikir kita. Proses berpikir kita dipengaruhi oleh belief system yang dimiliki oleh diri kita, dan itu dibentuk oleh lingkungan kita selama kita hidup gitu, dari dilahirkan bahkan di dalam kandungan sampai kemudian saat ini. Apa yang menurut kita baik saat ini adalah rentetan instalan pengetahuan tentang kebaikan yang akhirnya kita miliki secara utuh di saat ini, sesuai dengan semua pengetahuan yang menurut kita baik tadi gitu ya, yang sudah kita olah dan kemudian kita pikir ini adalah kebaikan gitu loh. Buktinya apa? Buktinya saya nyaman ketika mendapatkan itu. Nah, jadi itu kemudian menjadi suatu kesimpulan atau menjadi suatu keyakinan, belief system yang akan menentukan sebenarnya yang baik bagi kita itu seperti apa. Ya. Jadi kalau memang masih ada pola berulang, coba kita buka dulu diri kita, dalam arti kita belajar sadar dulu gitu ya. Apa yang sedang diberikan oleh Tuhan, yang kemudian munculnya di dalam pikiran itu perasaan, pikiran, perasaan, dan emosi, itu dibuka dulu, disadari. Oh, ini ada pikiran muncul bentuknya seperti ini. Memaknai, hasil pemaknaannya muncul jadi perasaan dan emosi. Nah, itu yang perlu untuk kita terima apa adanya gitu loh. Inilah sikap jujur. Sikap jujur ini atau sifat jujur itu adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, sehingga sifat ini membuat Rasulullah itu bisa Iqra, bisa membaca Quran yang sejati yang ada di dirinya dia. Nah, inilah juga yang perlu kita lakukan. Jadi kita membaca semua hal yang dihadirkan di dalam diri kita, dan ini adalah Quran. Kenapa dikatakan Quran? Karena Quran ini kan sebenarnya kumpulan dari ayat-ayat. Ayat-ayat itu kan adalah artinya apa? Tanda-tanda kekuasaan. Bukankah perasaan dan emosi yang kita miliki adalah tanda-tanda kekuasaannya? Karena itu dibentuk oleh dia melalui peristiwa yang kemudian diatur di pikiran kita bagaimana cara memaknainya, kemudian muncullah perasaan dan emosi. Apakah kita bisa mengatur begitu saja gitu loh? Bagaimana cara kita berpikir, cara menyimpulkan ketika kita di dalam perjalanan hidup ini selalu diarahkan bentuk keyakinan yang kita akan miliki seperti apa melalui orang-orang yang kita ketemukan gitu. Lalu kemudian melalui pengetahuan yang diberikan, lalu pengalaman yang disajikan gitu. Itu semua sebenarnya adalah Tuhan yang sedang memperjalankan jiwa kita mengalami suatu ayat-ayat tadi yang perlu kita baca. Kalau kita tidak jujur, kebanyakan kita itu melakukan menutupi ayat-ayat tadi, mendustakan ayat-ayat tadi. Yang kalau teman-teman pernah dengar tentang afirmasi, lalu kemudian ya beberapa juga dilakukan dengan teknik hipno gitu loh. Ya. Mencoba menutupi apa yang sudah menjadi kebenaran, dan ini merupakan hidangan yang harus dinikmati. Aku bangkitkan kamu dari kematian agar kamu bersyukur. Ya. Tidur dan mati itu hakikatnya sama. Ada yang dikembalikan, ada yang tetap dipegang jiwanya. Nah, di sini sebenarnya juga, jadi kita perlu menyikapi segala hidangan Tuhan ini yang tadi dinamakan ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda kekuasaan ini. Kita nikmati dalam arti kita tuh jujur mengalami sebagaimana adanya. Begitu teman-teman ya. Jadi ya udah, memang itulah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan. Kenapa kita harus tutup-tutupi itu semua? Padahal kalau kita bisa memahami cara menerimanya, justru disitulah keberuntungan kita akan bisa dapatkan.
Karena memang yang namanya perasaan dan emosi ketika kemudian kita mampu saksikan dengan sadar, dalam arti tadi kan kita udah sadar dulu ya, untuk bisa jadi penyaksi itu saya ulangi lagi, harus bisa sadar dulu, kemudian kita jadi pengamat, lalu kita menjadi penyaksi. Sadar itu kita secara utuh rasakan, mengalami apa yang sedang dihadirkan di diri kita dalam bentuk kenyataan, yaitu pikiran, perasaan, dan emosi, tapi kita tidak larut di dalamnya. Kita berjeda atau berjarak dengan pikiran, perasaan, dan emosi ini, sehingga kita mampu untuk mengamati ya apa yang sedang hadir dalam bentuk ayat-ayat Tuhan tadi gitu ya. Pikiran muncul seperti apa, oke dibaca. Kalau baca itu kan nggak bisa nempel gitu loh, mesti berjarak dulu gitu ya. Ketika kita berjarak dengan pikiran, kita bisa tahu, oh ceritanya pikiran tuh begini. Bukan kita ada di dalam cerita, tapi kita tahu cerita pikiran tuh seperti apa. Lalu perasaan yang muncul juga kita bisa lihat. Ya berjarak, yang namanya membaca tuh ya berjarak dulu gitu loh. Ya, setelah itu semua sudah bisa didapatkan informasinya secara utuh, muncul sebagai emosi. Nah, di emosinya ini kita kemudian merasakan secara utuh gitu loh. Tapi kita tidak lagi hanyut, kita tetap hadir sebagai kesadaran yang sedang merasakan pengalaman yang merupakan ayat-ayat Tuhan tadi. Timbullah pengalaman-pengalaman yang mungkin dimaknai sebagai pengalaman-pengalaman rasa negatif, tidak nyaman, atau mungkin kita simpulkan sebagai kegelapan. Tapi tadi kita sudah tahu bahwa untuk kita bisa mengenal terang, kita perlu melalui gelap. Tanpa adanya gelap, kita tidak akan pernah tahu yang namanya cerah. Ya. Maka semua perjalanan hidup manusia diawali melalui kegelapan terlebih dahulu. Bagaimana bentuk kegelapan yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada awalnya? Karena jiwa diberikan namanya identitas. Identitas inilah yang kemudian menutupi, sehingga di situ dengan kata lain bisa dikatakan jiwa yang tertutup itu berada di dalam kegelapan. Tertutupi dari cahaya Tuhan gitu loh, yang murni, yang tidak lagi terfilter oleh identitas. Seperti itu. Jadi buat Kak Nikmah, kalau memang mau berakhir pengulangannya ini, coba tolong untuk menerima apapun juga. Tadi cara menerimanya mudah-mudahan udah bisa dipahami ya. Ya, jadi semua ini sebenarnya landasannya kasih sayang Tuhan agar jiwa bisa menemukan jalan pulang. Begitu. Pagi juga Kak Apipudin. Kak Zara, waalaikumsalam. Kak Riris, alhamdulillah bisa satu frekuensi dengan orang Mursadan. Alhamdulillah. Oke, Kak Nardi, gimana caranya merasakan dia, Mas? Nah, tadi saya sebenarnya sudah sempat menyampaikan di awal ya. Kalau kita bicara tentang Tuhan atau ketuhanan lah ya, dia itu kan hadirnya yang paling murninya itu zat. Ekspresinya tuh atau turunannya yang paling awal adalah sifat. Lalu muncul yang namanya asma. Kemudian muncul lagi yang namanya af'al. Zatnya misalkan kita katakan bahwa Tuhan itu simbolnya air gitu ya. Maka sifatnya itu dia cairan. Ketika dia itu cairan, maka asmanya itu dia akan bentuk-bentuk dari cairan gitu. Jadi kan cairan bentuknya macam-macam ya. Tadi ada yang bisa minuman, bisa air di sungai, bisa air buat mandi, bisa air kemudian air laut gitu. Itu macam-macam cairan lah gitu. Dan afalnya ini adalah karakter dasarnya atau bentuk, atau yang dibentuk itu memang kan ada karakternya. Bentuknya itu dia membasahi ya.
Dia kemudian mengalir dan dia mengisi ruang yang kosong. Nah, jadi kalau kita mau merasakan dia, ciri-cirinya adalah kita lihat aja dari afalnya tadi. Apakah hidup kita itu mampu untuk mengalir? Dalam arti yang namanya mengalir ini tidak bisa kita mengalir kalau secara pikiran kita masih hanyut di dalam cerita kehidupan. Karena mengalir ini relate dengan kondisi jiwa yang berkesadaran. Dalam arti kesadarannya tidak lagi dikuasai oleh yang namanya pikiran atau identitas ya. Apakah kita mengalir? Ketika kita mau mengalir, kita nerima segala ayat-ayat Tuhan tadi yang saya sudah sampaikan, dan ayat-ayat Tuhan ini kemudian mampu untuk terus diterima, bukan sibuk dirubah, bukan sibuk dimanipulasi gitu loh. Tapi ya diterima aja secara utuh, jujur akui bahwa ini yang muncul, sakit, sedih, kecewa, dendam, benci, apapun juga akui saja gitu loh. Itu cara untuk mengalir ya. Setiap hal yang terhadirkan dalam bentuk ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda kekuasaan yang mewujud di dalam emosi ini semua coba dialirkan gitu dengan cara penyaksian ya. Lalu kemudian ketika kita memang sudah bisa mengalir ya, nanti kita juga akan bisa istilahnya membasahi gitu loh. Membasahi ini kurang lebihnya seperti kita tuh memiliki asma-asma ya dari Tuhan, sifat Rahman dan Rahim. Karena Tuhan itu mempunyai asmanya Rahman dan Rahim, kasih sayang, maka ketika kita itu melakukan tindakan kasih sayang, di situ akan kita bisa merasakan kebersamaan kita dengan Tuhan secara lebih jelas lagi. Kurang lebih seperti itu Kak Ria, Kak Nardi. Oke, waalaikumsalam Kak Khadijah. Oke, Kak Nurmahi, terima kasih sudah hadir. Oke, Kak Asta, jadi setiap hidangannya harus disantap. Yes, betul. Kan Tuhan mengatakan seperti itu. Aku apa namanya? Hidupkan lagi gitu kan ya. Aku bangkitkan lagi kamu dari kematian agar kamu bersyukur. Bersyukur itu kan ekspresinya nikmat, ya, menikmati gitu ya. Ya, bersyukur karena adanya sebuah nikmat yang kita nikmati. Ya, jadi memang semua hidangannya itu hanya perlu dirasakan secara utuh sebagaimana adanya. Itulah penerimaan. Jadi sebenarnya hidup ini nggak harus terlalu banyak ngatur. Karena pada hakikatnya kita itu, kalau kita lihat dari yang ideal, yang patutnya itu kita jadi hamba yang nanti diperjalankan oleh Tuhan. Selama tidak menjadi hamba, kita akan berpikir bahwa kita itu punya kemampuan untuk menentukan. Maka tidak aneh kalau kemudian kita itu ketika sholat sulit untuk bisa khusyuk ya, karena memang kita masih hadir sebagai jiwa yang tertutupi identitas, dan ketika kita sholat itu inginnya mendapatkan sesuatu, bukan menikmati ya. Sebenarnya kan di dalam sholat juga nanti ada ayat-ayat Tuhan yang kita bisa nikmati. Bahkan secara ritualnya kita mengucapkan atau menyebutkan ayat-ayat Tuhan dalam berbagai macam surat atau bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, kita membaca itu. Tapi kan nggak bisa hanya berhenti di dalam bentuk mantra yang kita ucap-ucapkan. Karena justru keutamaannya adalah ketika kita memahami apa yang kita katakan, kita bisa merasakan esensi dari arti kata-kata yang kita ucapkan tadi, rasanya seperti apa. Nah, disitulah baru kita bisa yang dikatakan terhubung dengan Tuhan melalui rasa. Ya, begitu Kak Asta. Oke, pagi juga Kak Winarsi. Waalaikumsalam Kak Heni. Oke, Kak Siti. Waalaikumsalam Kak Ari. Alhamdulillah sehat nih. Sehat juga buat Kak Siti.
Nikmat, iya, makasih. Ya, mantap. Aminasi, waalaikumsalam. Oke, Kaisar. Jadi apa yang ada di otak, pikiran, dan hati orang-orang yang sudah berkesadaran? Begini, yang tampil pasti adalah sesuatu yang biasa tertampilkan, dalam arti gini, kalau saya ngelihat di jalan, ya ngelihat orang jalan, naik motor, naik mobil, lalu kemudian ada apapun juga yang terlihat itu ya seperti itu, maka yang di pikiran pun sama. Ya seperti itu. Muncul nanti mungkin pemaknaan. Lalu kemudian muncul lagi perasaannya gitu kan. Bahkan emosinya. Semua itu kita bukan ada di dalam posisi yang mampu untuk menciptakan itu semua. Munculkan pikiran kita apa, perasaan apa gitu. Enggak ada kemampuan kita untuk mencipta itu semua. Itu semua hasil ekspresi dari ketuhanan dengan sifat dan asmanya. Sehingga kemudian itu terbentuk secara utuh di diri kita sebagai pengalaman jiwa. Apa yang kemudian membedakan adalah kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya menjadi penyaksi. Ya. Penyaksi itu bukan akhirnya kita menjadi pribadi dalam arti kita berusaha untuk menutupi keaslian diri kita. Justru yang namanya penyaksi ini harus jujur. Ya hadir aja dengan diri kita apa adanya. Ketika kita berusaha untuk memanipulasi, kita berbuat baik, berusaha bijaksana, justru kita kehilangan kesempatan untuk bisa kembali ke fitrah. Jiwanya menjadi bersih, mampu untuk berdamai, mampu menjadi hamba. Ya. Justru kita akan kehilangan momen itu gitu. Jadi oke, jalani saja. Lalu kemudian ketika kita sudah menjadi penyaksi dan kemudian kita itu mampu damai, nah disitulah nanti akan muncul hidangan yang baru. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesadaran yang sudah ada asma kebijaksanaan. Ya. Udah ada kebijaksanaannya. Nanti muncul di dalam pikiran atau kesadarannya ini bahwa apa yang terlihat itu sumbernya dari Tuhan. Jadi seperti terjelaskan gitu ya. Oke, iya, ini adalah Tuhan yang sedang menghadirkan. Jadi semakin sering kita mampu untuk menjadi penyaksi, semakin Tuhan itu meliputi. Dalam arti kita bisa menyadari Tuhan yang meliputi itu lebih sering lagi. Ya. Jadi kita semakin tahu esensi diri kita itu siapa atau apa, dan kita juga menyadari bahwa kita itu tidak punya kemampuan apapun juga. Jadi kita tidak keluar dari kenaturalan kehidupan kita, kita tetap menjalani sesuai dengan apa yang diarahkan Tuhan melalui karakter kita, identitas kita, dan apapun juga bentuk diri palsu kita, bukan diri esensi kita. Tapi semua itu justru menjadi gelap yang akan bisa menghadirkan terang. Ya. Ya, kebanyakan kita tuh ketika melihat gelap dianggapnya sebagai masalah atau kecacatan di dalam hidup yang sering dilihat sebagai ini pelanggaran larangan Allah, kemudian ini dilihat sebagai dosa, ini dilihat, ya memang secara syariatnya memang ini adalah mungkin perbuatan melanggar larangan Allah, lalu kemudian dampaknya adalah dosa. Tapi dari dosa-dosa itu yang mana bukan mungkin sih, pastinya dirasakan tidak nyaman konsekuensinya nanti ya. Itu justru mampu kita gunakan sebagai jalan atau jembatan jiwa kita untuk bisa mengenal Tuhan. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu Kak Yusur. Waalaikumsalam Kak Abdul Kholik. Oke, terima kasih sudah nyimak. Kak Jumiati, waalaikumsalam. T-shirt kita hari ini sama ya. Oh iya, mantap. Apa yang hadir itu dirasakan? Yes, betul. Diterima aja rasanya.
Ya, salam damai juga Kak Melati, sehat juga buat Kak Melati dan keluarga. Kak Hasanah, waalaikumsalam Kang. Orang yang takwa itu apa sama dengan orang yang berkesadaran? Ya, eh, sama. Saya pikir sama ya. Karena ketika orang itu berkesadaran dalam arti kesadarannya itu sudah murni, jiwanya itu sudah bersih, sudah fitrah, maka dia itu akan selalu menjadi orang yang bertakwa, yang tunduk dan patuh, yang kemudian dia dikatakan sebagai hamba. Tidak akan orang itu bisa dikatakan sebagai hamba sebelum berkesadaran. Karena nanti ketika kita sudah berkesadaran yang dilandasi oleh perasaan damai, semakin lama membentuk kualitas jiwa yang menjadi hamba. Nah, disitulah ketakwaannya itu semakin utuh ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Siang juga, Teh Wanda. Sehat selalu buat Teh Wanda. Siang host nanya, host, nama-nama Tuhan agama itu hanya konsep atau organisasi? Jadi gini, ada orang-orang yang mungkin belajar spiritual lalu melihat Tuhan itu hanya sebagai sistem di dalam kehidupan, sehingga kemudian enggan untuk menggunakan persepsi yang dihadirkan oleh agama tentang ketuhanan gitu ya. Lalu kemudian agama itu disebut sebagai sebuah konsep atau organisasi yang menentukan bentukan-bentukan tertentu dengan label-label yang kemudian ditentukan di dalam organisasi itu atau diakui di organisasi itu. Ya kalau kita bicara tentang konsep, semua pengetahuan itu jadi konsep. Ya. Kalau kita bicara tentang organisasi, ada struktur di dalamnya, ya memang ada istilahnya, kalau di agama itu kan ada orang yang beriman lah, ada segala macamnya ya. Itu kan juga bisa dihubungkan dengan kondisi seperti itu gitu loh. Tapi kembali lagi, sekarang silahkan aja sih pakai apapun juga pemahaman yang teman-teman ingin gunakan gitu ya. Selama itu nyaman buat diri teman-teman dan teman-teman itu tidak terganggu atau justru ingin memperbaiki orang lain, menyamakan orang lain sesuai dengan apa yang kita pahami gitu kebenarannya, ya itu baik-baik aja menurut saya. Jadi tidak perlu kita membentur-benturkan antara apakah ini agama hanya konsep atau agama adalah sebuah jalan gitu, jalan keteraturan. Ya semua itu ya silakan aja. Mungkin jangan sampai kita berdebat hanya dalam bentuk kontennya gitu loh. Yang dimana sebenarnya konten kalau konteksnya itu sama ya buat apa kita ributkan gitu loh. Yang penting yang perlu kita sadari adalah apakah kita sudah benar-benar jujur mengalaminya lalu kemudian mendapatkan kedamaian di dalamnya. Begitu. Kak Alia, waalaikumsalam. Kak Ismail Berahima, waalaikumsalam juga. Kak Yati, waalaikumsalam. Kenapa ya dulu kalau DSK atau orang itu diam, tapi kalau sekarang disakiti orang itu diam. Kalau sekarang seperti disakiti orang respon balas. Oke, maksudnya reaktif mungkin gitu ya, ayat ya. Jadi kembali lagi, biasanya nih ya, manusia itu ada fase-fasenya. Ketika dulu mungkin kita masih dalam kondisi tidak punya kekuatan atau kekuasaan, maka kita akan memilih untuk diam ketika disakiti. Tapi mungkin di saat ini orang yang tersakiti itu secara kemampuan finansial atau mungkin secara kemampuan keilmuan sudah memiliki keadaan yang menggambarkan punya kekuasaan. Biasanya yang tadinya korban berubah jadi pelaku gitu loh. Ya, jadi bisa kemudian akhirnya kita coba untuk membalas reaktif gitu ya.
Mungkin gambarannya seperti itu ya Kak Yeti. KM Haryo, salam semua, mantap. Kak Uti Umi, waalaikumsalam. Kak, ilmunya bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, lebur dengan Allah, atau esa dengan Allah? Wah, ini pertanyaannya lumayan panjang nih jawabannya, tapi saya coba jawab secara singkat aja ya. Jadi sekarang gini, kita harus tahu konsep ketuhanan dulu itu seperti apa ya. Yang sering saya sampaikan bahwa Tuhan itu meliputi semua ciptaannya. Jadi kita itu mau melebur dengan Sang Pencipta ini, kita tidak mungkin bisa melebur secara ilusi gitu loh. Kita membayangkan suatu rasa tertentu, kemudian kita melebur di situ. Nggak bisa. Itu akan terjebak pada prasangka saja gitu, dimana prasangka itu jauh dari kebenaran. Tapi kita harus benar-benar melebur dengan Dia, hanya saja meleburnya dengan apa yang mampu kita temui, ya, yaitu ciptaan-ciptaannya. Makanya di dalam agama ada bahasa penerimaan, ya. Makanya di agama diarahkan untuk sabar. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar, baru sholat. Ya. Nah inilah sebenarnya pintu awal bagaimana manusia itu bisa melebur dengan Allah. Tapi meleburnya dengan Allah ini bukan pada zatnya dulu. Ya kita perlu masuk ke sifat asma baru af'al. Ya. Nah di sini kita baru bisa benar-benar menuju peleburan ketika kita sudah melebur dengan ciptaan-ciptaannya. Melebur dulu dengan ciptaannya, selaras lah istilahnya ya. Nah, kalau dengan ciptaannya itu nggak bisa kayak lebur menyatu begitu, tapi selaras dulu. Ketika kita sudah bisa selaras dengan ciptaan-ciptaannya, maka kita akan selaras dengan penciptanya. Semakin selaras kita dengan ciptaannya, maka semakin dalam penyatuan kita melalui rasa yang dihadirkan oleh ciptaan-ciptaannya. Nah disitulah kemudian kita akan bisa melebur dengan Tuhan dalam bentuk rasa yang rahasia. Gitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kenapa Mas Ari sudah berusaha berbuat baik tapi masih pingin marah-marah saja? Nah kembali lagi, Tuhan itu memperjalankan jiwa kita kan, agar bisa bertemu dengannya. Ya, kalau kita menggunakan perspektif mi'raj kan seperti itu ya. Jadi ya agar kemudian ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah, ya terima dulu sebenarnya apapun yang dihadirkan adalah hidangan dari Tuhan yang akan menjadi jalan kita menuju Allah gitu. Tanpa kita kalau kita masih terus tajam gitu mengkritisi, aduh ini marah-marah terus, aduh ini masih sedih aja, aduh ini saya masih kacau lah istilahnya. Ya itu akan berdampak kepada aktifnya pikiran, sehingga kemudian kondisi sadarnya tertutupi oleh pikiran tadi. Nah akhirnya kita berusaha berbuat baiknya pun dalam dimensi diri yang secara kesadaran masih dikuasai oleh ego. Maka berusaha berbuat baik itu juga nggak akan membuat atau menghadirkan sifat baik di dalam diri kita. Kita cuma mengkondisikan aja perbuatan-perbuatan kita itu baik, tapi di dalamnya sebenarnya masih banyak emosi yang belum dirilis, sehingga kemudian perbuatan baik itu tidak hadir sebagai aliran, tapi jadinya usaha. Di mana di dalam usaha itu masih banyak sisi-sisi ingin menentukan. Agar kita bisa mendapatkan kebaikan, maka kita berbuat baik. Karena Tuhan mengatakannya seperti itu gitu kan. Ya ini bukannya salah, tapi ketidaklengkapan informasi aja sepertinya. Kak Asri, salam selaras juga. Oke.
Izin jawab, mungkin kakak belum ikhlas sepenuhnya. Ya, karena ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat pun tentang ikhlas, Rasulullah tidak bisa langsung menjawab. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada sahabat, aku sendiri tidak tahu. Nanti aku tanyakan kepada Jibril gitu loh, apa itu ikhlas? Kalau dari hadisnya seperti itu. Lalu kemudian ketika Jibril hadir, maka Rasulullah menanyakan itu kepada Jibril. Hai Jibril, apa itu ikhlas? Waduh, aku juga tidak tahu Rasulullah apa itu ikhlas. Tapi nanti aku tanyakan dulu ke Tuhanmu gitu lah. Lalu setelah bertemu Tuhan, Jibril kembali lagi, ya. Lalu menjelaskan kepada Rasulullah. Hai Rasulullah, ikhlas adalah rahasia di balik rahasiaku yang aku simpan di dalam hati orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ini apa namanya? Yang aku cintai. Sorry. Aku simpan di hati orang-orang yang aku cintai. Jadi ikhlas itu disimpan di hati orang-orang yang dicintai. Siapa itu orang-orang yang dicintai oleh Allah? Yaitu waliullah. Ya, yang sudah menjadi representasi dari Allah. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah menjadi waliullah itu? Di Quran dengan nyatakan adalah orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh rasa takut dan sedih. Jadi dia itu secara esensinya dia hanya sadar saat ini, being present. Takut itu adalah sesuatu yang timbul dari prasangka kita akan peristiwa masa depan. Lalu sedih itu adalah sesuatu yang dihadirkan dari peristiwa yang telah kita alami di masa lalu. Ya. Jadi kalau kita bisa terus being present, kita tidak dikuasai oleh rasa takut dan duka cita atau sedih, maka itulah kemudian kita bisa ikhlas. Maka bagaimana jalan menuju ikhlas itu? Kembali lagi, ini proses penerimaan. Mulai dari kita sadar, lalu kita menyadari dan mengamati apa yang terhadirkan di diri kita dalam bentuk identitas, yaitu pikiran, perasaan, dan emosi. Saat disaksikan emosinya, maka akan hadir kedamaian. Ya, disitulah kemudian jiwa kita itu akan tidak lagi dikuasai oleh emosi ketakutan yang sudah bertransformasi frekuensinya menjadi damai yang tadinya takut, menggunakan proses penyaksian. Ya. Seperti itu. Nanti jiwa-jiwa yang sudah sering bisa berdamai dengan perjalanan hidupnya, jiwa-jiwa ini yang akan bisa berserah diri dan menjadi hamba. Nah, inilah yang nanti akan mampu memiliki kualitas jiwa yang ikhlas. Jadi ikhlas bukan suatu usaha menekan diri supaya mau melepas, tapi sudah menjadi aliran kesadaran di dalam jiwa kita. Seperti itu, sudah muncul sifat dan asma di jiwa kita yang memang sudah diajarkan oleh Tuhan. Begitu. Khusyuk dalam sholat itu yang bagaimana? Nah, saya gunakan apa yang disampaikan di dalam Quran itu ya. Kembali lagi ayatnya mengatakan seperti ini. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Aku tahu bahwa itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin akan pertemuan denganku dan yakin akan kembali kepadaku. Jadi di sini kata-katanya yakin. Yakin itu bisa terjadi ketika kita sudah mengalami. Hakul yakin gitu loh. Kita benar-benar sudah mengalami. Yakin akan pertemuan denganku. Jadi ketika kita mengalami perjalanan hidup ini, hadirnya ciptaan-ciptaan Tuhan, kita tidak menutupi ini hanya sebagai sebuah cerita kehidupan, tapi kita mampu menghadirkan Tuhan dan kita bertemu dengan ciptaan-ciptaannya di situ dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi. Jadi keyakinan kita ketika kita menjalankan hidup ini, ya kita bersama Dia, kita bertemu dengannya, ya. Dan yakin akan kembali kepadanya, ya. Bagaimana kita bisa kembali? Kita bisa kembali itu ketika jiwa kita sudah
tenang, sudah damai. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Ya kan bahasanya begitu ya. Ketika kita tadi sudah meyakini bahwa itu semua adalah tentang Tuhan yang mewujud di dalam ciptaan-ciptaannya yang kita terima dalam bentuk rasa, lalu kita itu mau menjadi penyaksi. Ketika kita menjadi penyaksi, nah disitulah keyakinan kembali kepadaku itu terjadi, terwujud. Itu teman-teman, itu esensi dari sholat. Sholat itu kan artinya terhubung gitu loh. Khusyuknya itu dalam bentuk kualitas seperti tadi, mulai dari kita menerima dengan kejujuran, lalu kita bisa juga melihat dengan perspektif bahwa ini adalah Tuhan yang sedang hadir dalam bentuk rasa, emosi. Lalu kita gunakan penyaksian atas emosi-emosi yang terhadirkan sehingga kemudian damai. Nah itu baru dikatakan kita sholat sebenarnya. Jadi rangkaian penerimaan ini sampai kedamaian itu adalah sholat sesungguhnya. Keterhubungan, ya. Nah, kembali lagi kan mungkin dulu teman-teman pernah dengar ya bahwa Tuhan itu punya nomor telepon gitu loh. Untuk menghubungi Tuhan tuh pakai nomor 244344. Ya. Itu jumlah rakaat sholat gitu ya. Itu nomor telepon Tuhan. Anggaplah benar seperti itu gitu ya. Tapi kan begini, kalau teman-teman ya menelpon seseorang, mungkin teman-teman berusaha menghubungi, tapi apakah itu kemudian diangkat dalam arti terkoneksi atau tidak, itu belum tentu. Ya kalau caranya masih salah, nggak bisa diterima, sinyalnya itu nggak bisa diterima istilahnya gitu loh. Kita mungkin mencet nomornya, tapi sinyal kita jelek, kualitas jiwa kita buruk, maka ini nggak akan bisa terkoneksi. Ya. Nah nanti kita akhirnya gagal terkoneksi dengan Tuhan, gagal sholat di situ. Gimana caranya supaya tidak ada rasa takut dan sedih itu, Kang? Jadi begini, rasa takut dan sedih itu bukan untuk dihindari, justru takut dan sedih adalah materi penyaksian yang dibutuhkan oleh manusia agar kemudian bisa membersihkan jiwa dari lekatan emosi yang merupakan produk dari identitas. Ya. Jadi caranya supaya tidak lagi ada rasa takut dan sedih itu, coba disaksikan aja rasa takut dan sedih yang memang kita nggak punya kemampuan untuk mengatur secara secara total gitu, seolah kita benar-benar tidak perlu takut dan sedih. Semakin kita ingin mengontrol supaya tidak takut dan sedih, semakin takut dan sedih itu menjadi landasan tindakan kita. Seperti kita istilahnya memberi asupan energi rasa takut dengan bentuk sikap penolakan. Ya, mencari suatu cara supaya menghilangkan rasa takut ini. Dengan kata lain, kita sebenarnya sedang menolak rasa takut tadi. Penolakan ini adalah ekspresi ketidaknyamanan. Ya, artinya kita terus memberi makan rasa tidak nyaman tadi karena takutnya hadir. Begitu loh. Jadi terima aja. Ketika takut hadir, jangan lihat ini misalnya kesalahan kita. Kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Tuhan ingin menghadirkan sesuatu itu melalui diri manusia. Ya, jadinya itu kan kehendak Tuhan. Terjadinya itu melalui ekspresinya dalam bentuk perjalanan hidup manusia. Jadi ya sudah, terima saja itu semua. Semakin kita mau menerima, justru itu akan bisa menjadi suatu perubahan yang signifikan di dalam jiwa kita, ya. Yang tadinya dikuasai oleh emosi, utamanya ketakutan dan sedih, lalu kemudian tiba-tiba berubah gitu loh, ketika semua itu sudah diterima. Karena
ego. Ya, ego itu hanya butuh untuk diterima secara utuh, sehingga kemudian ego ini mau untuk melepas kemelekatannya pada jiwa. Jadi dengan kata lain, jiwa tidak lagi dikontrol oleh ego. Oke, lanjut lagi ya. Kalau saya belajar spiritual kok semakin orang dekat pun juga menyakiti ya. Begini, kan kita niat itu belajar spiritual, ya saya nggak tahu ya, tapi kalau saya niat belajar spiritual tuh ya lillahi ta'ala gitu, berarti saya fokusnya ke Tuhan gitu loh. Ketika kita memang fokusnya itu untuk memperbaiki diri dan ujungnya adalah untuk bisa kembali kepada Tuhan, maka dengan kasih sayangnya Tuhan memberi jalan. Jalannya gimana? Banyak di antara kita yang tidak sadar ya, bahwa banyak pendaman emosi yang masih melekat kepada jiwa yang perlu dilepaskan. Banyak juga orang di luar sana yang mungkin dulu waktu kecil sampai remaja begitu banyak peristiwa yang menyakitkan, membuat luka batin berkepanjangan, sehingga kemudian otak bawah sadarnya karena memang ditugaskan untuk menjaga kenyamanan dirinya, secara auto mengaktifkan defense mechanism system. Akhirnya otak bawah sadar ini mencoba untuk melupakan segala luka batin yang ada. Ya. Ini membuat orang itu sulit untuk memahami bahwa dirinya punya pendaman emosi. Maka dihadirkanlah orang-orang yang akan men-trigger diri kita, mungkin dalam kualitas yang lebih halus dulu di awal, sampai nanti setahap demi setahap itu akan menjadi suatu penyempurnaan proses, dalam arti dihadirkan lagi mungkin yang lebih berat, diterima lagi, nanti dihadirkan lagi. Pokoknya semua akan dihadirkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena memang Allah itu seperti itu. Dia dengan Rahman Rahimnya akan memberikan apa yang kita butuhkan. Yang dimaksud bertemu dengannya itu bagaimana Mas Ari? Nah, ini ada suatu kisah juga yang mungkin teman-teman pernah dengar, bahwa Nabi Musa itu ditegur oleh Allah gitu. Hai Musa, kenapa engkau tidak menemuiku dan tidak memberi makanku gitu. Ya Allah, bagaimana aku bisa menemuimu gitu loh. Tidak tahukah kamu, aku itu ada di orang yang lapar dan orang yang sakit. Nah, kebanyakan orang itu ya memaknai lapar dan sakit ini secara peristiwa hidupnya. Jadi ada orang miskin yang nggak makan di luar gitu. Lalu kemudian ada orang yang sakit di luar sana gitu, kita tengok gitu. Ya itu bisa juga gitu loh. Boleh juga pemahamannya seperti itu. Tapi sebenarnya ada pemahaman yang lebih dalam lagi, yang lapar dan miskin di dalam diri kita. Rasa kekurangan yang terhadirkan di diri kita, yang ekspresinya nanti muncul rasa takut gitu, yang dilandasi oleh rasa takut tadi. Nah itu kan sebenarnya si yang lapar tadi gitu loh. Temui itu rasa tidak nyaman tadi. Temui rasa itu gitu loh. Kemudian yang sakit, ya tadi misalkan kayak kita sakit hati atau apa, pokoknya intinya tidak nyaman. Semua ketidaknyamanan yang kita mau temui dalam bentuk proses penyaksian, disitulah kita bertemu dengannya. Jadi kita bertemu dengannya bukan dalam suatu asumsi saja gitu loh. Wah ini Tuhan, ini Tuhan. Tuhan itu mewujud di dalam ciptaannya yang lebih inti atau esensinya itu dalam bentuk rasa. Begitu. Apa live pagi ini bisa ada kopinya untuk dilihat ulang? Ada sebenarnya ininya, apa namanya, rekamannya. Tapi coba dicek di ini teman-teman deh, apa namanya, di akun TikToknya teman-teman. Kadang-kadang ada rekamannya juga. Saya nggak tahu aja, nggak semua sih memang. Ya, ini ada rekamannya sih sebenarnya. Setiap tayangan live tuh ada rekamannya. Ya, tapi mungkin nanti juga kalau memang
Saya coba lah, saya download, masukin ke YouTube aja kali ya, GYT. Oke, aku banget itu, yes, betul. Apakah rasa apapun yang datang dari Tuhan, apakah supaya kita kembali kepada Tuhan, Mas? Ya, betul. Betul, itu adalah petunjuk, ya. Petunjuk untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Tapi kebanyakan orang itu nyangkutnya di petunjuk gitu loh. Padahal kan petunjuk masih perantaranya gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi ada orang yang mau pergi ke Bandung, tapi begitu melihat petunjuk menyangka bahwa itu adalah Bandung gitu loh. Bukan, itu masih petunjuknya, masih jembatannya. Berarti Allah bisa ngomong ya kayak manusia. Ya bicaranya Allah tidak seperti manusia tentunya ya, karena dia bicara dengan rasa yang dihadirkan sebagai salah satu ekspresi dari ketuhanan itu. Ya. Begitu, tinggal kita aja mampu untuk tidak untuk menjadi wadah aliran komunikasi Tuhan kepada manusia. Sebenarnya ini semua nanti cuman ilusi aja, seolah-olah kita itu berbicara dengan Tuhan, tapi yang benar-benar terjadi adalah meningkatnya kesadaran jiwa kita sehingga kemudian muncul sebuah pencerahan. Kalau kita bicara tentang tasawuf, sebenarnya sesuatu yang kita tanyakan ke dalam diri itu sudah ada jawabannya di dalam diri kita. Konsep menerima itu identik dengan rasa tidak nyaman apa yang lagi pernah mengalami, rasa yang paling sakit. Yes, betul Bang Yan. Jadi ya kembali lagi, ya bicaranya Tuhan itu enggak seperti ada suara gitu loh, di kuping bunyi gitu, enggak begitu. Makanya di sini saya ya secara subjektif menyimpulkan Rasulullah itu orang yang jenius, pengetahuannya banyak, makanya bisa muncul kitab setebal itu gitu loh. Banyak ayat-ayat yang kemudian muncul tanpa ada informasi yang bisa dia dapatkan dan dia biasa pahami. Jadi misalkan saya suka pakai analoginya misalkan tentang kereta wus gitu. Kalau kita itu belum pernah baca berita tentang kereta cepat wus itu, ya kita begitu dengar wus nggak paham ini apa gitu loh. Wus ini yang kita tahu cuman suatu ekspresi ngusir ayam. Tapi katanya suruh ke Bandung. Masa ke Bandung bisa dengan cara ngusir ayam sih? Nah kan jadi nggak nyampe di situnya gitu ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang supaya bisa berkesadaran untuk melakukan penyaksian? Pertama-tama kembali lagi, yang bisa merubah itu ya cuman Tuhan. Kebaikan datangnya dariku, ya. Artinya kalau kita mau melakukan kebaikan, ya kita mendekat dulu dengan Tuhan. Ya. Sehingga nanti ketika kita berbuat baik, tidak lagi tampil sebagai ego yang merasa punya kemampuan untuk bisa merubah orang lain menjadi baik. Gitu. Jadi kalau kita masih ada dorongan, aduh ini dia itu harus baik, dia harus bisa begini dan begitu gitu. Kepada anak kita misalkan, pada umumnya kan orang tua seperti itu gitu, itu jadi hal yang wajar lah, berlaku umum lah maksudnya. Ya wajar kita pengen anak kita baik gitu, tapi kita nggak bisa memaksakan itu. Ketika kita memaksakan artinya kita hadir sebagai ego. Ketika kita hadir sebagai ego berarti kita jauh dengannya. Ketika kita jauh dengannya ya kita akan menggunakan kekuatan yang terbatas yang kita miliki untuk merubah orang lain. Dan secara energi ketika kita hadir sebagai ego, emosi yang menguasai diri kita frekuensinya low, vibrasinya ya. Ketika low, apa yang kita sampaikan kepada orang lain gak akan bisa menjadi sesuatu pemahaman. Pasti dinilai dengan energi yang sama. Wah, gak enak nih ngomongnya gitu loh. Wah, nih kebanyakan ribet nih atau gimana gitu kata anak-anaknya. Aduh, apa nyusahin aja sih gitu loh. Nah kayak gitu-gitu, walaupun mungkin secara
logika kita mau berbuat baik kepada orang lain. Ya. Jadi yang terkoneksi utuh sebenarnya bukan kata-katanya, bukan sikapnya, tapi energi yang melandasi perkataan dan perbuatan tadi. Kak Nur Hahid, yes, oke. Oke, lanjut scrolling lagi teman-teman. Hilangnya pengakuan diri karena sadar. Yes, betul, setuju sekali. Oke, lanjut lagi. Jadi semakin roller coaster cerita hidup, kita semakin banyak komunikasi dengan orang. Iya, betul. Betul. Justru kalau roller coaster itu biasanya dihadirkan di awal-awal proses kita berkesadaran. Karena kita itu memerlukan kontras yang banyak di situ. Jadi istilahnya kita mendapatkan rasa dalam kualitas yang lebih kasar lah. Semakin baiknya kualitas kesadaran diri kita, itu semakin halus nanti. Perubahannya tuh nggak banyak gejolaknya gitu loh. Tapi ini terjadi karena orang tersebut yang sudah berkesadaran lebih tinggi lagi kualitasnya, itu lebih peka lagi gitu. Hal-hal kecil dia perhatikan gitu loh. Sekedar tiba-tiba saya digigit nyamuk, gatel. Mungkin bagi orang-orang yang kesadarannya sudah tinggi, itu pun menjadi fokus gitu loh untuk disaksikan. Terus menghadirkan Tuhan yang tadi khusyuk gitu loh. Yakin akan pertemuan denganku dan yakin akan kembali kepadaku. Itu jadi kalau teman-teman sekarang itu baru belajar tentang kesadaran lalu banyak dihadirkan orang-orang yang bertingkah laku tidak menyenangkan, ya wajar. Memang yang teman-teman butuhkan kualitas rasanya itu yang bergejolak, yang kasar gitu. Kalau udah masuk kepada sesuatu yang lebih halus lagi, teman-teman nggak bisa merasakan nantinya, hanyut nantinya di dalam kenyamanannya. Jadi perlu untuk ya istilahnya kayak roller coaster gitu, diputer-puter gitu, kayak dihempas ke kanan ke kiri gitu, seperti itu. Tapi dengan penjelasan ini mudah-mudahan teman-teman itu tidak merasa bahwa ini adalah suatu kegagalan ya. Iya benar ya, kita deketin Tuhan aja lah. Nanti kan kita diarahkan, kita kan udah tahu ya. Tuhan itu maha tahu. Ketika kita menjadi hamba, mendekat kepadanya, kita akan tahu kok bagaimana kita berbicara dengan mereka. Bahkan banyak kejadian tanpa kita bicara, mereka sadar sendiri. Karena semua itu dihadirkan hanya sebuah kebutuhan bagi jiwa kita. Perlu kita mungkin merasa khawatir, masih ada pendaman emosi ketakutan di dalam diri kita, maka dia apa yang mereka lihat ini kemudian dimunculkan sebuah kesimpulan yang menghadirkan ketidaknyamanan. Nah ini harus diwaspadai. Terima kasih Kak Serina. Ini harus kita waspadai. Jangan kemudian ketika ada ketidaknyamanan ini langsung, waduh itu salah yang itu gitu loh. Tunggu, yang salah itu yang di luar atau cara kita memaknai? Ya. Kalau ternyata cara kita memaknai yang mengganggu diri kita, kalaupun yang di luar salah, revisi dulu yang di dalam gitu loh. Ya Kak Abdul Khalik, terima kasih sudah hadir. Revisi dulu yang di dalam, bukan kita langsung merubah yang di luar. Karena yang di luar itu dihadirkan sebagai refleksi yang apa yang di dalam. Ketika yang di dalam itu sudah baik, yang di luar juga pasti akan berubah. Banyak kan kejadian seperti itu yang saya jelaskan sering saya ulang-ulang tentang orang tua yang sudah mampu untuk menjadi penyaksi dengan benar, lalu dampaknya ke anak tersadarkan tanpa banyak diomongin, bahkan tidak diomongin apa-apa pun juga gitu. Gitu. Jadi kalau kita tahu sistemnya secara utuh, sebenarnya gampang kok hidup itu. Nggak perlu banyak inilah, nggak perlu banyak atur. Sebenarnya ketika kita banyak atur, justru kita akan kehilangan potensi bisa menjadi hamba. Padahal hamba inilah yang kemudian dijalankan di dalam suatu proses yang namanya Isra Mi'raj. Pertemuan dengan Tuhan yang lebih dalam lagi gitu loh.
Isra itu perjalanan malam. Kenapa kemudian dikatakannya perjalanan malam? Ya. Karena memang, ya balik lagi tadi di awal saya sampaikan, kehidupan itu memang dibentuk dalam kualitas malam, kegelapan, tertutup, dihadirkan identitas. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pencerahan. Tanpa adanya ketertutupan, kegelapan, maka pencerahan itu tidak mampu kita sadari keberadaannya. Ya itulah hidup yang dibentuk oleh Tuhan dalam sistem kontras untuk bisa mengenal Tuhan. Mengenal ciptaannya akan mengenal dirinya. Man arfa nafsa. Gitu kan. Awaludin ma'rifatul. Awalnya pencerahan, mengenal dulu. Coba kenali dulu diri ini yang kegelapan. Nanti kita tahu yang cerah itu kayak gimana, gitu kan. Gitu teman-teman ya. Kan mudah kan ya sebenarnya ya. Cuman kadang-kala kita mikir nggak sampai situ gitu loh. Karena mungkin keterbatasan pengetahuan gitu ya. Terlalu hadir sebagai ego yang pengennya ngatur gitu loh. Ya, terima kasih Kak Aji. Sehat-sehat juga buat Kak Aji dan keluarga. Ya. Coba kita rubahlah gitu loh cara kita menjalankan hidup ini. Jangan kita bergantung pada kekuatan diri sendiri. Nanti tanpa kita sadari kita itu jadi bergantung kepada diri kita yang kita tuhankan gitu loh. Semoga seksi rekamannya bisa didengar lagi ya. Insya Allah, insya Allah. Ada rekamannya sih ya. Nantilah insya Allah ya. Kalau diizinkan. Jadi bagaimana kita bisa melihat atau mendapatkan pencerahan dari kegelapan? Kalau kita lihat dari analogi bumi, siang dan malam itu bisa hadir secara bergantian karena adanya perputaran. Ya. Ya, kita juga di sini perlu bisa melihat ini sebagai sebuah aliran yang mengalir aja gitu loh. Siang dan malam hanya menggambarkan apa yang mewadahi itu semua sebenarnya. Baik buruk benar salah kita saksikan, maka kita akan mengenal yang menghadirkan baik dan buruk itu. Ya. Dan syarat kemudian kita dapat pencerahan ya kita harus bisa mengetahui keberadaan sumber dari pencerahan. Ya tadi caranya ya begitu sebenarnya sih, sesederhana. Coba terima dulu kegelapan diri kita dulu gitu. Kalau bahasa kerennya kan dark night of the soul gitu kan ya. Jangan lihat luka batin kita, trauma kita, pendaman emosi kita sebagai musuh. Mereka itu jalan bagi jiwa kita untuk bisa kembali dalam pemahaman bahwa jiwa itu mampu untuk menyadari bahwa dirinya sudah bersama secara utuh dengan Tuhan, dengan sempurnanya, yaitu menggunakan dark night of the soul-nya itu. Maka tidak ada orang-orang yang tercerahkan tanpa melalui permasalahan. Karena setiap orang juga memang, setiap jiwa juga dari awal sudah dihadirkan yang namanya identitas, dan itu pasti akan menarik yang namanya masalah. Ya, jadi kenapa kita harus terus-menerus istilahnya mengkhawatirkan diri yang masih menjadi ego? Nggak usah khawatir. Itu memang yang diinginkan oleh Tuhan untuk terjadi. Semua hidup ini sudah ada takdirnya. Sudah ada ketentuannya yang akan menjadi keputusan ketika dia hadir gitu. Maka bagi kita ya belajar saja bagaimana kita itu bisa menerima takdir ini secara utuh. Bahkan cara kita bisa menerima pun juga kita lepas. Kita belajar di sini. Kita tahu cara-caranya, tapi kita tidak dalam posisi bisa menentukan bagaimana prosesnya. Bukan hanya hasilnya, tapi juga prosesnya. Ya. Karena nanti kita akan tahu bahwa sebenarnya kita itu benar-benar la haula, tidak ada kemampuan apapun juga. Bahkan nantinya ketika kita sudah mulai semakin sadar, apa yang terjadi adalah kita itu merasa bahwa memang kita itu nggak ada.
Sesuatu yang tidak punya kemampuan apa-apa tidak pantas dikatakan ada. Ya. Karena untuk eksis aja butuh kemampuan. Ya. Untuk ada aja butuh kemampuan, butuh kekuasaan. Bang izin menyimak pula ya. Ya. Gitu. Jadi ya ini yang hal-hal yang seringkali kita tidak sadari gitu loh. Selalu ingin merubah apa yang ada di luar. Mungkin bahasa di room-room pembelajaran kesadaran spiritual tuh selalu bicara gitu apa namanya? Jangan merubah yang di luar gitu, rubahlah apa yang ada di dalam. Tapi dengan pemahaman seolah-olah kita tuh punya kemampuan untuk mengubah diri kita sendiri. Padahal Tuhan kan sudah menyatakan kebaikan itu datangnya dariku. Kalau perubahan itu adalah sesuatu yang baik, tidaklah pantas kemudian kita melabelkan itu hasil dari usaha kita. Ya Kak Enda, selamat siang juga. Pagi juga Kak Aloy Tonotan. Ini harus kita tanamkan menjadi suatu pemahaman baru di pikiran kita. Jangan sampai nanti belajar spiritual, kesadaran aku kecilnya ini masih kuat, aku tiganya ini masih kenceng. Karena kita perlu shifting dulu dari aku 3 masuk ke aku 2 sampai akhirnya kita menyatu gitu. Kalau masih ada aku yang terpisah dari Tuhan, yang masih diliputi oleh identitas, lalu kita merasa mampu, maka sebenarnya segala teknik, usaha, walaupun itu dikategorikan sebagai perbuatan berkesadaran, perbuatan orang yang sudah bijaksana, semua itu cuman ego yang sedang bertopeng atau berjubah kesadaran spiritual atau ya apapun juga yang mungkin dilihat sebagai sikap bijaksana. Ya, nggak seperti itu gitu ya. Berproses pun kuasa Tuhan betul. Nah, ya begini, bahkan berniat pun juga sebenarnya itu perlu kita sadari gitu. Jadi gini ya Kang Rahman ya, hidup ini kan sebenarnya sudah utuh dan sempurna. Tidak, kalau bagi saya tidak ada lagi yang namanya diciptakan ketika semua adalah ekspresi dari Tuhan. Ketika Tuhan itu hadir melampaui ruang dan waktu, kalau kita bicara diciptakan akan ada waktunya kapan itu diciptakan. Ya. Ini udah melampaui beyond time and space gitu ya. Maka niat ini adalah bagian dari ekspresi ketuhanan juga, yang fungsinya nanti akan menghadirkan suatu kemampuan bagi jiwa yang sedang berproses ini agar tidak hanyut di dalam prosesnya. Begitu. Jadi agar kita itu tetap di dalam konsistensi proses kita, jadi tawakal gitu. Nah itu perlu yang namanya niat. Jadi kalau kita nanti akan diarahkan Tuhan mengalami suatu kondisi proses yang selalu terjadi, tidak pernah kemudian menyimpang-menyimpang, pasti kita diarahkan punya niat. Ya. Ya, kalau ketuhanan itu sependek yang saya ketahui, pemahaman saya adalah Tuhan yang mewujud di dalam sistem, gitu. Jadi itu ekspresinya, itu ketuhanan gitu. Dan semua sistem ini ada satu kesatuan, makanya ketuhanan yang Maha Esa. Saking menyatunya ini dikatakan Maha gitu loh. Tapi yang namanya bertuhan itu bergantung kepada yang memiliki kekuasaan. Nanti yang memiliki kekuasaan antara lain ada yang diberi nama Allah, ada yang diberi nama Rab, ada yang diberi nama ya apapun juga nanti Tuhan-Tuhan yang ada di agama lain atau ajaran-ajaran yang lain gitu. Ya boleh aja, silahkan aja. Karena
Tuhan yang sesungguhnya tidak perlu nama. Melabel Tuhan dengan kata-kata tertentu itu justru bagi saya mengecilkan. Ya tapi demi proses pembelajaran ya perlu juga, gitu ya. Nggak bisa kita langsung masuk kepada Tuhan yang tanpa nama tadi. Kalau niat itu bermakna sadar seperti itu gimana, Mas? Jadi niat itu yang akan menyadarkan. Jadi suatu apa namanya komitmen pada prosesnya nanti. Tiba-tiba muncul kesadaran, sadar kita, oh iya, saya tuh harus melepas identitas dulu untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain agar dia bisa berubah. Oh iya, saya tidak punya kemampuan untuk merubah orang tersebut. Saya hanya menyampaikan saja dan memberi ingat tanpa menjaga dan mengawasi agar orang itu bisa sadar. Begitu, Kang Rahman. Ya, ya mudah-mudahan pengetahuan yang singkat ini ya sudah sekitar 1,5 jam ya kita jalani, ya bisa menghasilkan sesuatu lah gitu. Menambah keluasan pengetahuan dan wawasan, menambah kebijaksanaan bagi diri kita gitu loh. Ya Kak Praspam, Praspam ya. Selamat siang juga, ya baru hadir ya, nggak apa-apa. Nanti kita ulang-ulang aja ya teman-teman ya. Ini pengetahuan yang terdengarnya sangat sederhana, tapi pada prakteknya saya yakin sih banyak yang masih, ya istilahnya kalau secara kemampuan berjalan itu kalau masih bayi kan perlu merambat dulu ya di dinding gitu ya. Ya. Jatuh, bangun, jalan lagi merangkak, langkah 1-2 langkah nggak merambat, jatuh, bangun gitu. Ya nggak apa-apa. Karena memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan ketika itu terjadi. Ya Kak Romli, terima kasih. Betul Mas, termasuk aku manut wae. Karena apapun juga yang diputuskan Tuhan hadir di saat ini. Itulah yang sempurna. Kenapa kita tidak nikmati sebagaimana adanya, tapi cenderung untuk inginnya ngatur. Kalaupun ada keinginan kita untuk ngatur, nah itu coba diterima dulu juga gitu loh. Betul, mengalir aja. Kalau tiba-tiba dorongannya, saya pengen ngatur nih, ya udah disaksikan dulu. Rasa tidak nyamannya, sehingga mendorong adanya dorongan untuk mengatur tuh disaksikan tuh rasa nggak nyamannya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ya udahlah, pokoknya nikmatin aja hidup ini gitu loh, sebagaimana adanya. Dari host sebelah katanya tidak boleh benci, jengkel, harus cinta kasih, sending love dan lain-lain. Nah itu, ya ini insight aja ya teman-teman. Saya bukan mengatakan saya itu lebih baik daripada apa yang mereka sampaikan gitu loh. Tapi begini, kembali lagi, biasanya pandangan seperti tadi yang katanya nggak boleh benci, jengkel, dan yang lain-lain, itu masih melihat kehidupan ini ada keterpisahan antara makhluk dan penciptanya. Ya. Masih seolah-olah tuh kita tuh terpisah dari Tuhan. Jadi apa yang muncul di diri kita tuh ya kita yang mampu menghadirkan itu semua. Ini gara-gara kita nih. Ini gara-gara kamu berpikir gini karena kamu punya emosi segala macam. Berhenti di situ. Padahal kalau kita bahas secara utuh, kenapa saya memutuskan hal seperti itu sehingga saya membenci orang lain gitu? Itu kan rentetan peristiwanya panjang. Ketika rentetan peristiwa masuk kepada kondisi-kondisi yang secara jelas kita bisa lihat bahwa kita nggak punya kemampuan untuk menolak. Misalkan begini, orang tua kita menganggap bahwa orang yang miskin itu patut untuk dibenci, gitu kan. Lalu sekarang kita benci sama orang miskin. Nah, yang membuat kita begitu tertanam di dalam otak bawah sadar kita bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang patut untuk dibenci itu siapa?
Lalu kalau kita bilang itu orang tua kita yang menyebabkan itu, orang tua kita itu dapatnya dari mana lagi? Jadi akhirnya semua itu akan mengarahkan kita pada suatu sumber yang, ya itulah gitu loh. Kalau kita mau lihat sistem idealnya memang yang patut tuh cinta kasih. Betul, tapi apakah kita harus memusuhi yang namanya jengkel, benci, dan yang lain-lain? Sedangkan itu semua kan Tuhan bilang, tidak aku ciptakan segala sesuatu secara sia-sia. Jadi pemahaman-pemahaman yang langsung mengarahkan dengan kalimat seperti ini seringkali membuat orang-orang yang mendengarkan jadi memusuhi atau menganggap bahwa benci dan jengkel adalah sesuatu yang buruk, yang tidak ada manfaatnya. Maka yang harus dilakukan apa? Kita afirmasi aja, kita tutupi ya, dengan sesuatu yang baik. Kamu harus jadi baik. Kalau baik masih dianggap kurang sempurna, dikatakan lagi bijaksana. Tapi bijaksananya juga masih hadir sebagai ego yang berusaha bijaksana. Seolah-olah dia sudah menerima dengan sikap-sikap yang untuk tidak mempermasalahan tadi, di dalamnya ini masih ganjel. Ya. Sebenarnya ya sending love juga itu harus dihasilkan oleh aliran jiwa yang punya kualitas hamba, di mana dia itu mampu untuk memiliki aliran cinta, kasih sayang. Ya. Jadi bukan kita seolah-olah bikin kasih sayang, ayo kita controllingnya di sini, gitu loh. Akhirnya kita hanya bikin suatu afirmasi aja, kita tekan ke dalam pikiran kita, ayo kasihi mereka. Dengan cara apa? Ya mereka kan kekurangan, kita tuh harus bisa bantu. Kita kan sebagai yang lebih bisa membantu yang kurang. Tanpa kita sadari kita masuk ke dalam kesombongan, membandingkan diri kita merasa lebih daripada mereka. Nah, memang terlihat secara materi kita lebih dari mereka, secara kualitas jiwa belum tentu gitu kan. Nah ini yang keterjebakannya iblis kan juga di sini ya, yang menolak sujud kepada Adam. Dia menolak ketika ada yang terlihat buruk itu dianggap lebih baik. Gitu. Apa bedanya berserah diri dengan pasrah? Kalau berserah diri itu ada penerimaannya dulu. Kalau pasrah itu nggak nerima karena dia terjebak, masih hanyut di dalam cerita kehidupan. Gitu. Ketuhanan, perjalanan dari Tuhan yang palsu menuju Tuhan yang maha. Nah, Kang Rahmat nih, ini saya punya perspektif yang agak berbeda aja ya, bukan kembali Kang Rahmat itu salah enggak gitu loh. Bahasa saya begini, ketika perjalanan menuju Tuhan berhenti, maka perjalanan di dalam Tuhan berjalan. Jadi pada awalnya memang kita merasa bahwa perjalanan itu menuju ya. Tapi kalau kita melihat bahwa semua ini adalah sesuatu yang diliputi oleh Tuhan, maka sebenarnya kita nggak pernah kemana-mana. Ternyata kata yang lebih bisa dilihat sebagai kesatuan adalah perjalanan di dalam Tuhan. Jadi kita tuh sudah bersama Tuhan sebenarnya. Begitu. Jadi baik buruk ya kita terima. Ya betul dong. Ketuhanan perjalanan, oke. Sama tadi ya. Jadi blaming game, iya betul. Ketuhanan, oke, ini diulang lagi. Mas Ari, saya pengen tanya lewat Komal bisa? Oh bisa Kak Uti, sebentar ya. Mana? Belum request kayaknya. Di request aja. Salam Kang, gimana nak hadapi orang yang sikapnya marah? Apakah hanya perlu menyaksikan dan sadari? Ya betul, yang kita saksikan sadari itu apa yang ada di dalam diri kita ya, bukan orang yang di luar itu gitu ya.
tapi bagaimana mereka muncul di dalam pikiran kita setelah kita maknai, dan itu muncul perasaan dan emosinya. Yang kita saksikan, kita rasakan secara utuh tuh emosinya tadi. Tidak jadi izin turun berarti. Habis oke. Oh nggak jadi ya berarti ya? Oke ya, nggak apa-apa. Ketuhanan perjalanan dari Tuhan yang palsu menuju. Oke tadi ya. Sembelih kepala ini, nah itu ada konsep seperti itu kan, memenggal kepala gitu ya. Oh ya, mungkin salah satu pemahamannya jangan terlalu banyak dipikirin deh, jangan dikontrol sama pikiran kita, seperti itu. Waalaikumsalam Kak, siapa ini yang nggak jelas namanya? Ya itu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang dihadirkan melalui saya, bukan saya yang menghadirkan ya. Apa yang dihadirkan Tuhan melalui saya pada hari ini, ada sesuatu yang bisa diridhoi Tuhan untuk teman-teman mampu mengerti, dan nanti bisa teman-teman aplikasikan sehingga teman-teman memahaminya, dan itu akan menjadi sebuah keyakinan apakah ini sebuah kebenaran atau bukan ya. Seharusnya memang kita itu ketuhanan, bukan kesetanan ya. Ya teman-teman ya. Ya terima kasih semuanya yang sudah support hadir di sini dengan tap-tapnya, dengan gift-nya, apapun juga ya. Itu semua akan menjadi sesuatu yang terus membentuk room ini semakin lama. Ya mudah-mudahan bisa menjadi semakin baik dan semakin diridhoi oleh Tuhan ya. Mohon juga Umi. Oke, Kak siapa ini namanya? Aduh, tulisannya sambung nggak kebaca, maaf ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang pas untuk didengar tadi. Untuk rekamannya bisa minta Bayu Wawat. Ini besar biasanya teman-teman ya. Itu kalau kita lihat dari size filenya itu bisa sampai hampir 1 giga. Bisa 800 mega ya. Kalau kita bicara sampai 2 jam, mungkin kalau ini 1,5 jam ya, anggaplah 1,5 jam ya, mungkin sekitar 700 atau 600 mega gitu loh ya. Kayaknya nggak bisa kalau di Wawa ya, seperti itu. Ragu saya kayaknya kalau sebesar itu bisa masuk Wawa itu, tapi nanti ya coba saya cari cara lah mungkin ya, apa saya upload coba, kalau memang bisa di-upload di YouTube gitu ya, di YT, nanti coba saya upload lah. Ya cuman buat ini aja lah, bukan untuk mencari penonton gitu, tapi paling nggak teman-teman yang pengen ngulang bisa gitu. Yang pengen teman-teman yang pengen ngulang tertarik untuk mengulang mendengarkannya bisa melihatnya. Insya Allah nanti saya coba ya. Teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.